Ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu pentingnya berkomitmen. Ya, komitmen dalam arti yang lebih luas merupakan satu tekad atau kehendak yang kuat untuk mewujudkan sesuatu. Ya, komitmen bisa juga komitmen dalam hal relasi, komitmen dalam hal kesehatan, komitmen dalam hal peningkatan spiritualitas, ya belajar dan sebagainya, dan komitmen untuk mencapai sukses atau kemakmuran dalam hal finansial. Ya, jadi komitmen ini menyeluruh. Ya, oke. Konsisten pada tujuan dan usaha adalah kualitas yang dibutuhkan untuk tercapainya keagungan. Ya, keagungan ini dalam skop yang lebih luas adalah mencapai keberhasilan dari keempat faktor, dan ini terwujud di dalam peningkatan kualitas hidup seseorang. Ya, jadi keagungan ini bukan serta-merta pangkat, jabatan, titel dan sebagainya. Ya, jadi keagungan adalah ketika seseorang mampu untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Ya, jadi kalau di Pranic Healing ada kata-kata manifest your greatness. Jadi tumbuhkan, ya, latih karakter supaya kita menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Jadi untuk keagungan tidak ada ukuran masing-masing, tidak ada ukuran standar, tetapi yang ada adalah kita mengukur dengan diri kita sendiri. Ya, oke. Jika seseorang menguasai kebajikan konsisten pada tujuan dan usaha, orang tersebut ditakdirkan untuk sukses. Ya, jadi sukses itu sudah ditakdirkan di dalam diri kita masing-masing. Ya, dengan memiliki karakter yang sesuai, ya betapapun Anda berangkat dari titik nol, tidak punya modal, tidak punya pendidikan yang cukup, tetapi sukses dalam keempat faktor kehidupan ini sungguh bisa diwakili dengan pembentukan karakter. Ya, banyak contoh di mana orang-orang sukses mereka adalah orang-orang yang sangat berkomitmen. Ya, sukses dalam bidang finansial yang paling bisa kelihatan. Anda lihat beberapa orang yang berasal dari latar belakang keluarga yang kurang beruntung, mereka justru memiliki semangat juang yang besar untuk mencapai sesuatu, ya, karena sebenarnya sukses itu ditakdirkan untuk kita semuanya, ya. Kita semuanya menjadi manusia yang seperti sekarang ini juga merupakan bentuk dari kesuksesan, ya, karena dari berjuta-juta, ya, sperma, ya, hanya satu yang bisa membuahi sel telur dan akhirnya menghasilkan kita. Ini pun sudah bentuk sukses yang ditakdirkan, ya. Kehidupan itu sendiri diwakili oleh diri kita yang akhirnya mendapatkan kesempatan kehidupan kali ini. Nah, konsistensi pada tujuan dan usaha adalah sebuah perwujudan dari kehendak. Ya, jadi miliki kehendak dulu. Tanpa perkembangan jantung, ya, jantung ini dalam artian adalah pusat energi jantung di tengah-tengah dada. Ini akan terwujud sebagai kekejaman, ya. Banyak orang yang mencapai sukses dengan mereka menginjak-injak orang lain, dengan mereka merendahkan orang lain dan sebagainya. Orang ini akan mampu mencapai sukses, tetapi wujudnya adalah kekejaman, dan ini bukanlah keagungan tadi, ya. Baik para suci dan orang-orang kejam adalah perwujudan dari konsistensi pada tujuan dan usaha dan tidak malas. Jadi mereka orang-orang suci dan mereka yang orang kejam itu memiliki konsistensi. Masing-masing memiliki konsistensi. Bedanya Anda tahu, ya, yang satu mengembangkan jantung dan yang satunya tidak. Perbedaannya adalah bahwa orang suci memiliki perkembangan jantung yang lebih besar, tetapi hati yang baik saja tidaklah cukup. Anda harus mengatasi kemalasan batin. Ya, tadi yang menentukan sukses adalah kehendak, memiliki kehendak. Oke, jadi terlalu menggunakan jantung, oh nanti saja, oh ini bisa ditunda, oh ini dan sebagainya. Nah, ini juga akan menghambat sukses itu sendiri. Anda harus mengatasi kemalasan batin Anda, ya. Jadi di buku ini dijelaskan dengan sangat detail bahwa subjeknya selalu Anda. Jadi alih-alih kita melihat keluar, Anda itu artinya adalah, ya, Anda dan saya. Maksudnya ketika kita baca buku ini adalah diri kita. Jadi hambatan terbesar atau apa yang perlu kita perbaiki adalah apa yang ada di dalam diri kita. Ya, Anda harus mempunyai tekad. Ya, tekad tadi adalah kehendak yang kuat untuk mewujudkan sesuatu. Oke. Ya, jadi
penting untuk punya kehendak yang kuat, ya, karena ini akan mewujudkan sukses kita. Jadi ini salah satu pembentukan watak. Oke. Tetapi harus diimbangi dengan jantung, ya. Tadi kita belajar tanpa mengembangkan jantung yang terjadi adalah kekejaman. Tetapi ketika terlalu welas asih yang terjadi adalah juga ini tidak akan maju, tidak akan sukses karena kita hanya akan merasa puas dengan ya sudah, besok saja. Ini tidak apa-apa dan sebagainya, tidak pernah bisa menyelesaikan sesuatu. Jadi tetap miliki tekad yang kuat. Nah, di dalam buku ini bahkan kita diminta untuk membuat jurnal. Nah, jurnal ini akan membantu kita untuk tadi memiliki komitmen, ya, memiliki komitmen dan konsisten pada tujuan untuk mencapai sukses tadi. Setelah Anda membuat sebuah jadwal, ya, patuhilah jadwal tersebut. Jangan biarkan apapun menghentikan Anda, ikuti target Anda tanpa henti. Setelah Anda memiliki sebuah target, ikutilah sampai Anda mencapainya. Anda harus bersikap bagaikan peluru kendali yang menuju pusaran, ya. Apapun yang Anda mulai harus Anda selesaikan. Ya. Jadi Anda harus bersikap bagaikan peluru kendali yang menuju sasaran panas atau sasaran tembak. Apapun yang Anda mulai harus diselesaikan. Ya, apapun itu. Ya, ini akan membantu untuk mewujudkan sukses. Konsistensi pada tujuan dan usaha berarti secara konsisten memikirkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rencana Anda. Karena rencana begitu hanya rencana, ya Anda memiliki kehendak ya ini ya, tetapi tanpa tekad untuk mewujudkan ini juga tidak akan menghasilkan apapun. Buatlah sebuah analisis alternatif secara seksama. Apa cara yang paling efektif dan paling mudah untuk mencapai hasil akhir? Ya, makin lama kita akan mengembangkan kreativitas, bertemu dengan orang-orang yang akan makin mengasah atau mempertajam tujuan kita. Ya, jangan berharap ya Anda akan selalu mendapatkan support, dukungan dan sebagainya. Ini sangat tergantung pada apa yang Anda tanam, ya. Tetapi ketika kita bertemu dengan seseorang yang melatih kita untuk mengembangkan kesabaran, konsistensi, kadang-kadang kita dihadirkan orang-orang yang justru akan melemahkan semangat kita. Jangan berhenti, karena orang-orang ini ya mereka datang untuk menguji atau menguatkan tujuan kita. Kita makin punya tekad, makin Anda direndahkan, makin Anda punya semangat dan sebagainya. Ya, tetapi tentunya tidak baik ketika energi untuk menggerakkan ini berasal dari kemarahan atau kita punya dendam terhadap sesuatu, misalnya dendam terhadap kemiskinan, dendam karena saya mau kaya karena dulu ketika saya miskin saya direndahkan, saya ini dan sebagainya. Nah, ini pun juga bukan bensin yang baik untuk kita melangkah, ya. Tetap memiliki tekad untuk mencapai tujuan ini dan tetap memaafkan karena masa lalu menghantarkan kita menjadi yang seperti sekarang, ya. Apapun itu, tekad yang kuat ketika tadi digerakkan oleh sesuatu yang tidak berasal dari jantung, pusat energi jantung, ini akan stuck pada satu sisi. Masing-masing sukses, tetapi ya tujuannya akan berbeda, ya. Jadi yang namanya keagungan atau greatness ini adalah sesuatu yang mewakili sampai akhirnya mewakili kepentingan yang lebih besar, ya, kemanusiaan dan sebagainya. Ya, ini berasal dari energi dari jantung, pusat energi jantung yang nantinya akan kita terus-menerus kita latih di dalam meditasi Twin Heart. Ya, ini salah satu cara untuk mengembangkan energi jantung supaya semua karya pelayanan kita digerakkan oleh energi yang lebih lembut. Oke. Ya, berusahalah untuk memegang kata-kata Anda. Seseorang yang memegang kata-katanya melihat secara jelas, pertama-tama harus melihat secara jelas, berpikir secara jernih,
menyusun rencana secara tepat sebelum membuat sebuah komitmen. Ya, jadi janji-janji tetap harus ditepati ya, karena ini perlu untuk tadi pertama-tama melihat secara jelas. Untuk Anda bisa melihat secara jelas seperti kemarin, kita perlu melatih yang namanya kejujuran. Ya, seperti analogi kaca jendela ya. Anda perlu melatih kejujuran supaya memiliki kaca jendela yang jernih. Ya, kalau tidak, ini akan menjadi sebenarnya noda-noda ini ada di jendela kita, tetapi membuat kita tidak melihat dengan jernih. Oke, jadi kita perlu melihat dengan jernih, jelas, melihat dengan jelas, berpikir secara jernih, menyusun rencana secara tepat sebelum membuat sebuah komitmen. Jadi sebelum berjanji, pikirkan dahulu langkah-langkah ini, ya. Apakah ini dibuat dengan pikiran yang jernih, kita melihat segala sesuatunya dengan jelas, artinya kita mempertimbangkan faktor-faktor yang akan terjadi, ya. Jadi faktor benar, salah, melibatkan kepentingan umum atau kepentingan yang lebih besar, atau apakah ini hanya keinginan semata dan sebagainya. Ya, kemudian menyusun rencana secara tepat sebelum membuat komitmen. Ya, oke. Seseorang harus dapat diandalkan untuk memiliki konsistensi. Anda harus fokus, Anda harus menjaga komitmen Anda harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Fokuslah, kekuatan datang dari kerelaan membatasi batin atau fokus dalam tujuan dan usaha. Nah, ini penting. Fokuslah. Kekuatan datang dari kerelaan untuk membatasi batin atau fokus dalam tujuan dan usaha. Nah, kadang-kadang ya, untuk mencapai tujuan tertentu Anda harus merelakan waktu main, harus merelakan waktu untuk hal-hal bersosialisasi yang kurang perlu. Karena apa? Untuk mencapai sesuatu Anda perlu mencurahkan energi pada satu hal itu, ya. Seperti halnya kereta uap ya, mereka hanya bisa digerakkan pada satu tungku yang fokus untuk menggerakkan ini. Ya, kalau uapnya ini tersebar kemana-mana, ini tidak akan menggerakkan si kereta. Ya, jadi yang bisa menggerakkan si kereta adalah tadi fokus. Tungkunya fokus untuk menggerakkan cerobong ya, sehingga ini membuat pergerakan yang membuat kereta ini bisa melaju dengan cepat. Oke. Anda yang harus memiliki kehendak untuk melakukan hal yang baik. Ya. Artinya, ini memerlukan kuasa. Berhati baik adalah bagus, tetapi kuasa dibutuhkan. Kekuasaan dengan cinta. Ya, ini tadi dengan kecerdasan. Tanpa cinta, kekuasaan akan terwujud sebagai kekejaman tadi. Ya, jadi tetap perlu melatih bahwa energi yang menggerakkan tekad ini adalah berasal dari jantung. Ya. Mereka orang-orang sukses yang bekerja di bidang kemanusiaan, ya, mereka lebih long lasting, lebih karyanya itu lebih abadi. Kenapa? Karena digerakkan oleh energi dari pusat energi jantung. Beda dengan orang-orang yang digerakkan oleh misalnya dendam terhadap kemiskinan, dendam terhadap masa lalu yang menyakitkan, ya, dendam karena dulu dihina dan sebagainya. Ini akan berhasil pada satu titik, tetapi ada satu sisi di mana dia akan mengalami yang namanya kehampaan batin, karena tujuannya adalah pembalasan. Ya, maka ketika bisa membalas sudah selesai gitu. Tetapi ketika motivasinya adalah ini untuk tujuan yang lebih luas, saya mau berhasil supaya saya bisa memberi kepada lebih banyak orang, menjadi saluran berkat bagi lebih banyak orang. Ini motivasi yang lebih baik. Jadi sukses nantinya tetap perlu melibatkan ya tadi ya, ada bagian untuk Tuhan, ada bagian untuk sesama. Nah, kita ada di tengah-tengahnya ya, karena ketika kita bisa merealisasikan ini akan menjadi faktor dukungan terbesar ketika kita mengalami fluktuasi di dalam usaha kita.
penting untuk tetap berkomitmen ya untuk mencapai sukses ini. Akan kami ceritakan sebuah contoh kecil dari pengalaman kami ya, ketika di Pranic Healing kita memiliki klinik Pranic Healing yang sebelumnya dikelola secara appointment. Jadi kalau ada pasien yang janjian dan akhirnya dibuatlah sesi healing. Ya, ini terjadi beberapa tahun sampai akhirnya tahun 2010 beberapa orang, ya beberapa adalah orang lama yang dulu ikut di klinik yang lama ya dengan appointment, akhirnya membuat satu tekad untuk mewujudkan klinik ini ya, klinik Pranic Healing, karena apapun itu ya, kelas-kelasnya sudah berjalan tetapi mereka perlu melihat contoh bagaimana pas ketika pasien disembuhkan. Nah, dengan adanya contoh ini ya, ini akan menjadikan mereka lebih yakin. Nah, akhirnya klinik ini dibuka. Belum karuan setiap hari ada satu pasien, tetapi para healer yang bersedia berjaga tadi bergantian berjaga pada waktunya ya. Mereka diatur Senin, Selasa, Rabu waktu itu sampai Jumat ya, Sabtu dan Minggu belum buka dan waktunya pendek ya. Ada shift pagi, ada shift sore ya. Kadang-kadang menunggu seharian tidak ada pasien, kadang-kadang hanya satu pasien, awalnya seperti itu, tetapi udah kita tetap jalan dengan komitmen karena beberapa memang ini adalah digerakkan oleh keinginan untuk supaya klinik Pranic Healing ini bisa dilihat. Orang secara umum melihat, oh Pranic Healing ini ada. Oke, akhirnya beberapa waktu kemudian mulai dari keluarga yang sakit dan sebagainya, mulai dari mulut ke mulut dan sebagainya, sampai akhirnya ya dari 2010 sampai dengan sekarang ya, pasien yang datang kita ada 2 shift ya, saat ini ada 2 shift, setiap shift ada 2 healer yang berjaga ya, jadi sampai dengan siang ada 2 healer, siang sampai dengan sore jam 5 ada 2 healer lagi, dan setiap sesinya rata-rata 5 sampai lebih dari 5 pasien, jadi 10 pasien per hari ya. Ini bahkan di dalam kondisi pandemi kemarin ya, karena di Pranic Healing kita belajar mengenai penyembuhan jarak jauh, penyembuhan tanpa sentuh dan sebagainya, hampir tidak berdampak, justru malah kurvanya naik karena ya beberapa mereka yang sakit mereka membutuhkan penyembuhan komplementer dengan Pranic Healing ya. Dan ini adalah berkat yang luar biasa, karena bagi beberapa orang kondisi pandemi kemarin merupakan kondisi yang sulit. Tetapi beberapa dari healer mereka tidak merasakan hal ini, justru ya mereka sudah dikondisikan ya. Para healer ini sudah bawa alkohol kemana-mana ya, botol alkohol kemana-mana jauh sebelum pandemi ada ya. Sekarang menjadi satu hal yang bukan hal yang baru bagi mereka untuk bawa alkohol ini kemana-mana ya. Healing jarak jauh, tanpa sentuh. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang di masa pandemi ini dibutuhkan ya, kita perlu social distancing dan sebagainya. Nah, ini adalah satu hal yang kita tidak mengatakan bahwa pandemi ini adalah hal yang baik, tidak, tetapi hal-hal yang secara umum dikatakan merupakan suatu kendala yang besar bagi klinik Pranic Healing pada waktu pandemi, ya ini tidak menjadi satu hal yang secara khusus menggoyahkan ya, karena ya ini sudah ada di dalam habit atau kebiasaan kita dan tidak menjadikan sesuatu hal yang sungguh sangat berbeda. Hanya kalau biasanya kita datang ya secara rutin ke klinik, nah kemarin itu beberapa dibatasin ya, jadi kliniknya hanya menerima pasien jarak jauh dan sebagainya, tetapi secara umum tidak ada hal yang berubah. Bahkan kita tidak mengalami fase-fase turun yang amat parah, tidak ya. Jadi justru kesempatan membantu banyak, teknik skill kita punya, dan secara keempat sektor di dalam kehidupan ya, kesehatan, kebahagiaan atau relasi tadi, terus peningkatan spiritualitas dan kemakmuran, ini hampir tidak terlalu berdampak. Nah, inilah satu contoh kecil untuk berkomitmen pada tadi ya, kita tetap datang berapapun pasiennya. Kemudian yang menggerakkan apa? Motivasi yang besar bahwa Pranic Healing ini nantinya orang bisa melihat, dan tujuan dari Pranic Healing adalah meringankan penderitaan sesama ya. Apapun itu, kita tidak menjanjikan kesembuhan karena para healer ini tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan sendiri
ya. Kita hanya menyediakan diri menjadi saluran penyembuhan. Nah, satu bentuk pelayanan ini pada waktu-waktu di mana kita memiliki cukup banyak waktu kemarin ya untuk membantu, inilah yang mendatangkan pertolongan, kekuatan yang lebih besar sehingga akhirnya kita bisa keluar dari pandemi ini ya. Kita katakan kita sudah mulai bisa merangkak keluar, bahkan Indonesia ini dikatakan memiliki pencapaian yang baik di dalam mengatasi pandemi ini. Yang akhirnya ya sekarang bisa kita rasakan beberapa mengalami kelonggaran. Nah, konsistensi atau memiliki komitmen pada satu hal ini akan pada satu waktu tertentu ini akan menggerakkan. Kalau kita belum berhasil, seperti kemarin minggu yang lalu kita katakan kita belum berhasil, tetapi kita masih pakai cara lama. Ada tabrak terus kendalanya, tabrak terus, tabrak terus, tabrak terus, tabrak terus. Akhirnya apa? Ya ini seperti sesuatu yang diulang-ulang ya, kaset rusak diulang-ulang. Nah ini tidak mendatangkan perbaikan. Ketika kita mengalami kendala, yang perlu dilakukan adalah kita bergerak ke atas, ke bawah, atau melingkarinya, supaya kita bisa melihat dengan jelas, sehingga kita bisa berpikir jernih dan membuat rencana untuk memutuskan sesuatu. Nah inilah yang akan menghasilkan sukses ini ya. Jadi seri dalam satu langkah untuk mewujudkan sukses adalah membentuk karakter yang baik. Nah, karakter yang baik ini diwakili oleh ya tentunya perubahan diri kita ke arah yang lebih baik. Komitmen pada tujuan dan usaha. Anda bisa menjadi orang yang dipercaya, tadi dikatakan dipercaya itu apa? Menepati janji. Ya, Anda buka toko ya, buka dari jam 8 sampai dengan jam yang ditentukan ya, mau ada pelanggan, mau tidak ada dan sebagainya ya, tetap memiliki komitmen. Pada satu titik ya, Anda tidak akan pernah tahu pelanggan ini datang ya, pelanggan yang besar. Ketika Anda wah nggak ada yang datang ini, saya tutup aja. Nah, habis itu ada orderan gede. Nah, ini kita tidak akan pernah tahu. Tetapi dengan kita berkomitmen ya, setia pada tujuan dan tekad ya, tidak malas tadi, tidak menunda-nunda, karena tekad yang besar ini penting. Nah, tekadnya harus diwujudkan dari jantung, pusat energi jantung, bukan dari hal yang lain, bukan dari kemarahan, dendam terhadap kemiskinan dan sebagainya. Ya, ada satu contoh ketika kita mengalami sesuatu ya, ada beberapa kasus ya, mereka ada satu pasien yang mengalami trauma masa kecil sehingga orang ini adalah orang yang sukses tetapi memiliki dendam terhadap direndahkan ketika dia masih kecil, berada dalam keluarga miskin dan sebagainya. Nah, ini menjadikan ketika mencapai sukses dia mengalami yang namanya kehampaan batin. Mampu mencapai itu tetapi tidak bahagia. Ya, hanya membuat orang-orang yang tadi hanya ingin melihat, nah orang-orangnya yang di masa kecilnya ini sudah terserak entah kemana. Ya, jadi bahkan ini tidak bisa dilihat oleh mereka ya. Jadi tujuan ini tidak menjadikan satu keagungan tadi. Oke. Nah, ini ada chat dari Mbak Yani. Betul Mbak Keti, perjuangan yang luar biasa tapi hasilnya jauh lebih besar ya. Lebih luar biasa. Dan pengalaman menjadi healer yang terus-menerus praktek healing membuat pengalaman yang sangat bermanfaat. Ya, ini Mbak Yani ini termasuk mereka yang bekerja sejak lama. Jadi tadi kita ceritakan ya bahwa kita tahun 2010 itu mengumpulkan healer-healer lama ya di klinik itu. Mbak Yani ini termasuk mereka yang di awal-awal ya bekerja berdasarkan tadi ya appointment, janjian dan sebagainya. Akhirnya kemudian lebih berkomitmen ya Mbak Yani menyediakan waktu secara khusus ya pada hari-hari tertentu dan sampai akhirnya ya mereka dikenal sebagai penyembuh dan sudah nggak promosi kemana-mana, pasien ini datang dengan sendirinya. Ya, jadi nantinya bukan kita yang mengejar-ngejar tadi kesuksesan atau kemakmuran atau apapun kesuksesan dalam pikiran kita, dalam rumusan kita, tetapi kita yang akan dikejar-kejar, bahkan sampai ada satu fase yang kita nantinya ya harus dilatih untuk berkomitmen tapi pada sesuatu yang lebih besar. Maksudnya begini, Anda janjian ya, sudah diberikan banyak pasien, tetapi janjian nih, Anda jam 8, Anda jam 9, Anda jam 10 dan sebagainya.
Nah, untuk healing, seorang healer harus melakukan hal-hal untuk membuat energinya layak melakukan healing. Ya, dia perlu meditasi, dia perlu mempersiapkan kondisi fisik dan sebagainya. Nah, langkah-langkah ini tetap harus ditempuh. Ini pun bentuk komitmen. Kalau tadi komitmennya ya untuk mendatangkan pasien, yang kedua ketika sudah mencapai sukses, tetap Anda butuh komitmen. Ya, komitmennya adalah menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya, pada jam segini Anda janjian jam segini, karena ini juga nantinya akan membuat kurva Anda naik, tidak terjun bebas ya. Ketika mencapai sukses dan Anda berhenti berkomitmen, yang terjadi adalah turun. Ya, betapapun berfluktuasinya, tetapi sebaiknya kurvanya tetap naik. Karena demikianlah siklus kehidupan ya, ada fase naik turun. Tetapi mestinya ininya naik ya, arahnya itu naik. Bukan makin terjun bebas. Ya, karena perubahan atau hal-hal yang tidak terduga di dalam kehidupan itu akan selalu terjadi. Kita tidak bisa berharap bahwa segala sesuatunya akan sama ya, seperti hanya saat pandemi. Anda bisa bilang ya ini adalah suatu ujian, ini adalah suatu kendala, tetapi ada juga yang melihat ini sebagai satu peluang ya, di mana kita bisa berpikir kreatif atau malah suatu anugerah. Lah, saya sudah diajari ini, para healer nih, saya sudah diajari tidak menyentuh, saya sudah diajari untuk penyembuhan jarak jauh, saya sudah diajari untuk bawa alkohol kemana-mana ya, para healer ini mereka bawa alkohol kemana-mana ya, sehingga ini seolah-olah bukan kebiasaan yang perlu dipelajari secara khusus. Nah, inilah kadang-kadang beberapa hal menjadi berkat yang tidak terduga. Terima kasih sharingnya Mbak Yani. Ya, ada apresiasi dari Kak Novitri bahwa konsistensi pada tujuan ini mendatangkan kesuksesan ya, tetapi ini tidak berhenti demikian. Ada hal-hal yang tetap perlu dilakukan ya, komitmen untuk tetap menjaga kesuksesan ini tetap pada alurnya. Ya, kalau dulu Anda punya komitmen untuk mewujudkan sukses, begitu sukses, Anda perlu komitmen untuk menjaga kesuksesan ini tinggal. Ya, ketika tinggal, Anda mau tinggal, energi yang menggerakkan harus berasal dari jantung. Ya, jadi ketika ada misalnya adalah kasus klinik, ada pasien yang tidak bisa membayar atau ada pasien yang kondisinya sulit dan sebagainya, Anda tetap harus menggunakan jantung ketika memikirkan hal ini. Ya, karena yang namanya kesuksesan tadi akan datang pada waktunya. tidak ada yang rezeki yang tertukar. Ya, karena bagaimanapun ketika kemakmuran harus datang kepada Anda, tidak ada hal yang bisa menghalangi. Kalau Anda merasa ini ada hal yang menghalangi, sebenarnya halangannya bukan dari luar, tetapi dari diri kita yang belum mencapai kelayakan tertentu untuk mendapatkan ini. Ya, kalau Anda tanya Mbak Yani sekarang, apakah Mbak Yani promosi untuk menjadi healer ya? Profesinya healer ya. Mbak Yani ini dikenal sebagai healer, tidak pernah ada promosi ya Mbak Yani ya. Jadi mereka datang dengan sendirinya, dari satu pasien sembuh, ini bisa mendatangkan pasien-pasien yang lain. Ya. Betul Mbak Getty. Nah, ini Mbak Yani diminta sharing ini Mbak Yani. Iya, Berapa pasien Mbak Yani dan bagaimana dampaknya secara umum ya Mbak di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan dan sebagainya dari keempat faktor ini. Kalau sehat tentunya lebih sehat karena saya pertama kali kenal Mbak Yani masuk pranic healing ini karena jadi pasien ya Mbak Yani ya. Iya betul Mbak Getty. Ya. Nah, silakan Mbak Yani kalau mau sharing. Iya baik, sedikit maaf tidak buka video. Mbak Yani. Silakan. Lagi nggak prepare. Iya, jadi dari pengalaman pribadi dulu saya masuk atau mengenal pranic healing ini karena sakit, ada pembengkakan kelenjar getah bening. Waktu itu kemudian ketemu dengan pranic healing ini dan akhirnya belajar, kemudian menjadi healer, kemudian berkomitmen setelah sembuh dari sakit itu bisa terus berlanjut, nantinya bisa membantu banyak orang waktu itu seperti itu. Dan itu terjadi pada kami, jadi satu keluarga, suami dulu juga hipertensi, perokok berat, kemudian asam urat, semuanya sekarang normal, kemudian anak yang nomor 3 itu sering kejang, waktu itu masih kecil, itu bisa sembuh total sampai sekarang,
Yang nomor 2 itu hiperaktif, habis itu justru malah menjadi anak yang cerdas karena Iya. menjadi peringkat selalu 3 besar di dalam kelas dan paralel. Kemudian selama pengalaman yang luar biasa itu selama pandemi. Selama pandemi itu kita tidak terefek atau tidak terimbas apapun. Bahkan kami sering membantu banyak pasien yang di sekitar rumah itu minta bantuan untuk di healing. Ada keluarga juga, saudara juga. Kami siap membantu. Dan selama pandemi itu juga kami tidak merasa khawatir nanti rezeki gimana. Padahal pekerjaan kami sebagai entertain. Jadi suami pemusik, saya sendiri juga nyanyi. Waktu itu berhenti total, tapi bersyukurnya jadi dari berbagai penjuru rezeki itu tetap ada. Kemudian pasien terus berdatangan, walaupun kita tidak bisa healing secara jarak dekat, kita cuma komunikasi, tapi semua banyak pasien yang sembuh. Dan sekarang setiap harinya itu kita ada pasien lebih dari 3-5 pasien setiap harinya. Begitu Mbak Kety, dan kami sekeluarga tidak terimbas atau tidak terkena virus itu sendiri. Ya. Begitu Mbak Kety. Ya, terima kasih sharingnya. Tadi disampaikan Mbak Yani ini bekerja dalam keluarga ya sebagai entertain di wedding, di acara-acara ya. Jadi Anda tahu pada saat pandemi mereka harus benar-benar tidak tampil ya. Anda bisa bayangkan bagaimana bagaimana dapur harus tetap mengepul dalam kondisi seperti ini. Untungnya punya keterampilan healing. Nah, keterampilan healing kita tidak pernah tahu pada satu titik ini bisa membantu. Ya, jadi ada 3 anak yang saat itu ya, saat dalam pandemi ini masih perlu diurus ya Mbak Yani ya. Ya. 4 Mbak Kety. Ya, yang satu sudah mandiri maksudnya. Yang satu sudah waktu itu sudah berkeluarga, maksudnya sudah mandiri. Iya, Yang 3 ini yang masih bersama Mbak Yani. Nah, dalam kondisi ini yang masih menjadi tanggungan ini kan perlu dipikirkan, tetapi ternyata keterampilan yang dimiliki ini bisa menolong ya dalam hal finansial. Tentunya tidak ada masalah, tidak ada terjun bebas ya Mbak Yani. Ya, hanya posnya beda. Kalau dulu posnya dari acara-acara ya wedding apapun ya, acara untuk hiburan. Nah, sekarang posnya itu berganti, tetapi tetap dapat. Ya, inilah yang kita maksud kesuksesan ini tetap mengikuti kalau kita secara karakter layak ya mengembangkan segala sesuatu tadi dikatakan dari jantung. Kalau tujuannya adalah membantu, tadi dikatakan bahwa motivasinya Mbak Yani dari pasien menjadi healer ya. Saya dulu disembuhkan, saya sekarang mau menyembuhkan. Dari 1 orang menjadi beberapa orang di dalam keluarga itu belajar pranic healing ya, tinggal si kecil ya Mbak Yani ya. Nah, ini pun menjadi berkat yang luar biasa bagi lebih banyak lagi. Nah, ketika ini terjadi, ya tadi siklusnya itu mau begini, mau ada di atas, ada di bawah, tetapi selalu naik, ya kurvanya tetap naik. Nah, terima kasih untuk sharingnya Mbak Yani. Dari Mbak Yani ini belajar jauh sebelum saya ada di pranic healing. Mbak Yani ini sudah mulai healing, ya. Jadi saya mulai 2009 belajar, Mbak Yani ini sudah 2007 itu sudah belajar. Nah, ini waktu yang akan membuktikan bahwa ya pembentukan karakter ini akan membantu seseorang tetap berada pada relnya, jalurnya. Kita akan dipelihara. Dengan memelihara, kita akan dipelihara. Dan sukses ini tidak berasal dari hal-hal di luar kita. Ya, rezeki bisa berasal di luar kita, tetapi sukses ini harus diwujudkan dari dalam, punya tekad yang kuat ya, tekad untuk membantu tadi, tekad untuk dari pasien jadi healer, tekad untuk bisa menyembuhkan orang lain, tekad untuk bisa kalau saya punya lebih banyak dana, saya bisa membantu lebih banyak orang ya, saya punya yayasan misalnya, saya bisa macam-macam. Anda sembuh dari sakit tertentu, Anda menjadi inspirasi atau penyandang dana atau apapun dari kelompok tertentu ya. Jadi sakit atau kekecewaan di dalam kehidupan, kegagalan di dalam hubungan, atau Anda
pernah mengalami kebangkrutan atau apapun ya yang dikatakan kegagalan di dalam keempat aspek kehidupan tadi, ini tidak menjadikan seseorang bisa menjadi alasan untuk berhenti, tetapi ini justru bisa menjadi tadi bensin atau sesuatu yang bisa menggerakkan tungku uap tadi sehingga bisa menggerakkan kereta. Ya, mau Anda terjebak di dalam kemarahan, kesedihan, kekecewaan, atau Anda iri terhadap keberhasilan orang lain, boleh. Tetapi ini tidak akan menggerakkan secara benar, ya, uapnya tadi sehingga kereta bisa berjalan dengan baik. Apapun profesinya, ketika Anda lakukan dengan ketekunan, komitmen, Anda tidak pernah tahu, ya, ini akan menolong. Pada saat pandemi kemarin, hampir sebagian besar pranik healing mereka tidak terdampak. Nah, ini ya kita tidak pernah tahu karena untuk menjadi pranik healer seperti sekarang ini tidak pernah ada di dalam bayangan saya ya. Basically saya sekolahnya ekonomi, latar belakang bekerja di bank sebagai sekretaris, jadi bahkan tidak ada pikiran untuk bekerja di pranik healing ya, sebagai instruktur maupun sebagai healer ya. Tetapi kehidupan menggerakkan waktu itu membuat saya tidak bisa bekerja secara kantoran ya karena begitu merit kemudian hamil, ya kondisinya saya harus tinggal di rumah ya, kehamilannya cukup ya waktu itu cukup riskan untuk saya bergerak dan sebagainya, dan akhirnya ya ini menghantarkan saya di pranik healing. Ya singkat cerita karena tidak bisa kerja kantoran dan sebagainya ya waktu itu harus mengurus ini dan itu. Tetapi ketika kita terjebak pada satu fase di mana kita merasa ini jebakan ya pasti akan selesai di situ. Tetapi mari kita ikuti tadi ya, ketika kita menghadapi batu, kita bergerak ke bawah, ke atas, melingkar sampai akhirnya kita bisa melihat dengan jelas, kemudian memutuskan segala sesuatunya dengan jernih, membuat rencana dan berkomitmen pada rencana itu, maka sukses akan lebih bisa diraih. Ya, demikian sesi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sharing yang tidak direncanakan tetapi menginspirasi Mbak Yani. Kiranya tetap bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk tadi ya bekerja secara hati ya, bekerja secara hati menggunakan jantung tadi untuk mencapai suksesnya. Oke, Kak Novitri ada pertanyaan ini, silakan. Iya, Atmana Maste, Mbak Keti, Atmana Maste, teman-teman semua. Mau tanya sedikit ya. Boleh. Mbak Keti tadi bilang kalau misalnya tekad itu perlu cakra jantung ya. Betul. Cakra jantung apa cakra asna, Bu? Bisa lebih dijelaskan lagi nggak bedanya? Ya, gini. Jadi beberapa cakra itu terkait satu dengan yang lain. Ya, tadi tekad yang kuat sebenarnya ini juga dari cakra-cakra yang lain ya. Kalau kita belajar ada pusat energi tertentu yang menggerakkan tekad ini sebenarnya ya. Jadi hanya ketika ya tekad ini berasal dari satu pusat energi tertentu ya. Sebenarnya tidak berasal dari jantung ya. Tetapi ketika hanya berhenti di pusat energi tertentu ini tadi, yang tekad rendah tadi ya, ini kebetulan sudah belajar semuanya ya sudah belajar pranik healing semuanya ya. Jadi sebenarnya tekad ini berasal dari pusat energi di ulu hati kita ya, di ulu hati kita yang menggerakkan tekad dan sebagainya. Nah, ketika ini tidak jadi pada satu fase tertentu sebenarnya cakra ini tidak bekerja sendirian ya, atau pusat energi ini tidak bekerja sendirian, mereka bekerja sama ya. Bahkan ya nanti kalau kita belajar tingkat yang lebih lanjut, pusat energi ini bekerja berpasangan ya. Jadi intinya adalah ketika Anda hanya di tekad atau kehendak kuat tadi, hanya digerakkan tadi, keinginan rendah misalnya mau balas dendam, mau karena masa kecilnya Anda direndahkan dan sebagainya, ini tidak akan mewakili sukses yang sesungguhnya. Nah, tetapi ketika ini tadi ditambah dengan ya tadi pusat energi jantung, maka energinya tekad tadi menjadi lebih soft ya.
Nah, ini akan membuat perjalanan kita menjadi orang yang Anda sukses, meraih sukses, tetapi tidak kejam. Tadi dikatakan ya, kalau Anda hanya menggunakan pusat energi yang di ulu hati saja, Anda akan cenderung menjadi orang yang kejam. Mau Anda berhasil, tetapi mau segala cara ditempuh, pokoknya saya berhasil. Nah, tetapi ketika ini diimbangi bahkan dengan jantung yang lebih besar, yang terjadi adalah energi ini tadi akan membantu melunakkan si tekad tadi supaya bisa mencapai sukses. Kuat nih tekadnya, tetapi Anda tetap memiliki jantung yang besar sehingga Anda tetap welas asih begitu ada yang misalnya kecurangan ya, Anda tidak serta-merta harus dibuang, orangnya harus ini dan sebagainya. Anda lihat ya duduk perkaranya, kemudian kenapa dia melakukan ini dan sebagainya. Ya tindakan hukum tetap perlu ditempuh, tetapi Anda mempertimbangkan keluarganya dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa membantu. Kemudian tadi dikatakan ajna. Nah, ajna ini adalah pusat energi tertentu yang pada fungsi psikologisnya. Nah, nanti kalau kita belajar lebih lanjut lagi yang mengenai satu buku yang akan terbit namanya Chakra and Their Function, baru dalam proses penerbitan ya. Ini ada fungsi cakra secara fisik, psikologis dan sebagainya. Nah, ini kita akan lebih belajar secara detail. Nah, pada kasus tertentu ya, ajna ini dia lebih memiliki kehendak yang kuat memang untuk tujuan yang lebih besar tadi. Ya, jadi rencana dan sebagainya. Nah, ini lebih digerakkan oleh pusat-pusat energi atas. Ya, kalau Anda yang baru belum belajar pranic healing, pusat-pusat energi ini bisa Anda pelajari di kelas-kelas pranic healing. Ya, intinya adalah pusat energi dari jantung ke atas ini untuk menggerakkan karya-karya yang sifatnya lebih besar ya, kemanusiaan dan sebagainya. Sementara yang jantung ke bawah ini adalah untuk lebih pada sesuatu untuk perwujudan ya. Jadi tidak peduli hasilnya seperti apa, tetapi yang bawah ini untuk bertahan hidup, untuk sebagainya. Nah, sementara yang atas itu lebih untuk wisdom dan sebagainya. Jadi semuanya tetap perlu dilatih secara seimbang. Nah, jadi masing-masing memiliki fungsi ya. Tadi yang dikatakan Kak Novitri benar ya, semuanya ya, ada pusat energi ajna, ada pusat energi lain-lain ya, tetapi intinya bahwa Anda perlu tetap mengembangkan segala sesuatunya perlu diimbangi dengan jantung yang besar supaya ya sukses Anda tidak mewakili keinginan pribadi tetapi untuk tujuan yang lebih besar. Nah, inilah yang dikatakan lebih permanen, lebih long lasting, lebih membuat kurvanya itu naik ya. Beberapa teman-teman di sini yang merupakan orang mereka cukup lama ya di pranic healing itu mereka sudah menyadari ini ya, karena kurvanya ini lebih kelihatan bahwa karakter ini adalah lebih menentukan dibanding hal-hal lainnya ya. Jadi mari kita fokus untuk tadi untuk mencapai sukses, yaitu dengan merubah karakter kita menjadi lebih baik ya, dengan membuat kebiasaan-kebiasaan baik ya, merubah hal-hal yang lama menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Kita lebih bisa dipercaya, lebih bisa bertanggung jawab, lebih nggak malas ya, punya komitmen ya. Ini ada Bu Martini juga dan beliau punya warung. Nah, ini kalau beliau nggak buka sehari aja ya pastinya juga akan mengganggu komitmen atau konsistensi ini. Nah, tapi memiliki komitmen ini di dalam hal-hal, di dalam segala aspek di dalam kehidupan ya, tentunya ini akan sangat menolong. Bahkan kemarin ya saat-saat pandemi ini ya tetap buka dan tetap bisa melayani dan sebagainya, ini akan membantu ya. Jadi memiliki komitmen yang kuat ya, dan tetap dibarengi dengan mengembangkan jantung, ini akan menghasilkan perubahan yang baik, perubahan yang besar, tetapi tidak beraspek kepada hal-hal yang menyakiti ya, kejam dan sebagainya. Itu Kak Novitri, semoga bisa menjawab. Oke. Saya tak menambahkan, Mbak Boleh, Kety. Bu Sri Martini. Nah, kebetulan kalau ini tadi dipanggil keluar. Kita memiliki komitmen itu kadang-kadang lemah ya. Nah, itu harus kita bangun. Komitmen kita ini harus kita tegaskan lagi. Kalau belum tercapai komitmen ini, terus kita harus punya semangat untuk disiplin, konsisten. Nah, di situ itu tantangannya. Ya.
jangan berhenti. Kalau belum tercapai, saya sudah berulang-ulang bikin komitmen runtuh, tapi saya mencoba terus. Terima kasih. Ya, terima Ya kasih. betul, itu kalau komitmennya lemah gitu, Bu Kety, bisa pakai solusi apa ya di Pranic Healing ya? Ya, Saya oke. sudah insight kok. Silakan Bu Sri Martini, kalau pas lemah ini apa ini Bu? Ya, kita tujuan awal kita apa? Kalau belum tercapai ya, kalau lemah itu tujuan kita belum tercapai kok kita seperti ini ya. Ya saya biasa membuat jurnal ya. Saya tulis ini belum tercapai, ini belum capai. Memang kita harus selalu struggle dalam berjuang ini ya. Tidak mudah. Saya sendiri mengalami dan itu banyak orang juga mengalami. Tapi kita jangan berhenti untuk berkomitmen, untuk bersemangat, untuk selalu konsisten, itu jangan berhenti. Kalau kita lemah, ulangi lagi. Itu terus, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri Sumartini. Ya, satu langkah memiliki jurnal ini adalah hal yang baik. Jadi yang namanya rencana tetap Anda perlu tulis. Karena kalau rencana itu hanya ada di sini, begitu Anda lemah ya itu akan turun. Tetapi ketika Anda tulis, ya Anda punya bukti bahwa saya pernah punya rencana ini. Sehingga ketika ini tidak berhasil, kita ini nih ada buktinya, wah saya berhasil mencapai ini. Nah, saya harus ngapain? Nah, memiliki tekad yang kuat ini, ya ini juga perlu kita latih. Karena ini motivasinya hanya dari dalam kita. Kalau kita terhadap tekad ini sendiri, ya bagaimana kita berjuang untuk menjadi diri kita yang lebih baik, tentunya akan sulit. Karena merubah kebiasaan ini adalah satu hal yang sungguh sangat sulit. Ya, makanya di Pranic Healing belajar ini ya sesuatu dengan konsisten, komitmen. Ya, jadi ada 14 hari lebih sehat, ada 14 hari lebih bahagia, ya 14 hari lebih mencintai. Ini fungsinya adalah apa? Melatih kita untuk setiap hari berkomitmen pada satu pusat energi, pada satu cakra, ya. Tetapi ini mengajari kita supaya apa? Healing. Kalau kita berhenti healing, itu nantinya mau mulai lagi akan sulit. Atau minimal kita lakukan teknik-teknik yang kita pelajari. Ya, jadi miliki komitmen yang kuat dengan cara menulis. Anda tuliskan, ya. Cita-cita, mimpi, buatlah jurnal dan rencana. Ini akan membantu kita supaya lebih punya tekad. Ya, kalau di kami begitu kita menginginkan sesuatu, misalnya kami pengen mobil jenis ini, ya, oke lah, gambar mobil ini kita foto, kita taruh nih. Kalau setiap hari dilihat, Anda mau tidak mau akan digerakkan oleh ya keinginan untuk ini. Oh, saya ini. Nah, di Pranic Healing kita juga belajar bahwa energi itu mengikuti pikiran kita. Hanya yang menentukan adalah kelayakan kita untuk mencapai itu. Kalau kita belum mencapai di situ, mari kita perbaiki kelayakannya dengan memperhatikan ya keempat aspek di dalam kehidupan tadi, apakah kita cukup antara apa yang kita berikan dan apa yang kita terima. Kalau ini sudah sama, ya ini sudah baik ya, sudah mulai baik, Anda tinggal perlu tingkatkan. Tetapi ada satu sisi di mana kita misalnya mengalami kondisi yang saya kok secara kesehatan agak kurang ini ya. Nah, mari kita mulai perhatikan di sisi kesehatan apakah kita cukup bisa memberi di situ. Misalnya, apakah kita menjaga diri kita sendiri? Saya cukup menjaga makanan saya, cukup bisa menjaga pola hidup saya, dan sebagainya. Ya, jadi semuanya mari kita lihat, mulai dari diri kita, tetapi tidak untuk menjadi egois, tetapi membantu kita untuk melihat bahwa hal-hal yang perlu dirubah adalah justru dari dalam. Karena sukses, Anda semua, kita semua itu ditakdirkan untuk sukses. Ya, jadi yang menunda kesuksesan kita adalah kita sendiri. Karena apa? Energinya tidak cukup untuk meraih sukses itu. Sehingga yang kita perlu perbaiki adalah energinya. Nah, salah satu cara untuk menjaga energinya ini adalah tadi dengan memiliki tekad komitmen. Anda akan terus-menerus tadi diuji. Wah, besok sajalah. Saya ketemu dia besok. Saya mau membicarakan ini, tapi kok kayaknya hari ini saya masih pengen nonton, misalnya, nonton drakor atau nonton apa. Ya, kalau ini, nah ini kadang-kadang justru yang melemahkan itu diri kita. Nah, oke, jadi ketika belum cukup, mari kita menanam. Karena ini kita tidak pernah tahu kapan
panen, tetapi kebaikan-kebaikan ini, ya kebaikan itu digerakkan Pak dari jantung. Ini akan menghasilkan sesuatu. Yakinlah, dengan memiliki tekad yang kuat dan kita punya energi yang digerakkan oleh jantung, ini akan menghantarkan kepada kesuksesan. Dan sukses ini tidak melulu tentang uang, tetapi bahkan memiliki kesehatan yang baik. Ini adalah juga merupakan kunci sukses. Oke. Nah, nih kebiasaan menunda-nunda. Ini faktornya dari dalam atau di luar? Ya, setiap kali Dari ada dalam. Nah, ada TV yang bagus, acara TV yang bagus. Acara TV jelek, ada Netflix. Masih ada hal-hal lain. Mau langganan gampang banget nih, sama-sama nih 50.000 saya bisa untuk beli misalnya pulsa untuk saya mengikuti pakai data untuk mengikuti acara Zoom dan sebagainya, dan mau langganan Netflix misalnya. Nah, ini bisa berubah nih. Ting, Mas sama-sama 55.000 nih. Sudah ganti. Atau kita menunda-nunda besok saja. Nah, perkaranya adalah apakah kita masih punya besok? Apakah Anda yakin? Kita semua yakin bahwa besok kita masih bisa menghirup udara pagi. Nah, pengalaman dari kami ketika kemarin, bagaimana kita mempunyai kehendak digerakkan oleh satu hal di mana beberapa anggota keluarga kami ya satu persatu ya di masa pandemi kemarin ada yang meninggal dan sebagainya, padahal sebelumnya masih bercanda-canda dan sebelumnya masih kita masih chat dan sebagainya, tahu-tahu besok sudah nggak ada. Nah, kemarin ya ini memberikan satu pemahaman lagi bahwa kita tidak pernah tahu ya kapan waktu kita. Ya, jadi dengan kita menunda, ini yang terjadi adalah ya kita menunda waktu yang diberikan. Jadi setiap harinya adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Tentunya kita tidak ingin melakukan sesuatu karena ketakutan, wah jangan-jangan besok saya mati, saya kerjakan hari ini. Tidak demikian. Tetapi waktu ini adalah satu hal yang sangat berharga. Dengan kita menunda, ini mungkin akan menunda rezeki kita, mungkin ya, tetapi lebih besar ketika Anda menunda, ini sebenarnya mempengaruhi banyak hal. Karena ya sejatinya ketika kita menunda tumbuh, orang-orang di dalam lingkaran kita akan tertunda juga. Karena kita dan yang lain memiliki koneksi, ya, kita, keluarga kita dan sebagainya. Dengan kita menunda sesuatu, sebenarnya ada orang-orang yang atau hal-hal lain yang akan tertunda juga karena kita menunda ini. Kita tidak pernah tahu kalau sebenarnya satu hal yang bisa kita lakukan itu sangat mempengaruhi yang lain. Ya, kalau Anda sadari satu kepakan sayap kupu-kupu ini bisa menjadikan efek tornado, apalagi manusia. Nah, ini jangan menunda. Jangan sampai Anda digerakkan oleh sesuatu. Jadi misalnya kalau kita tidak melatih disiplin pada diri kita, komitmen pada diri kita, alam akan melakukan. Dan alam ini biasanya lebih keras nih hantamannya, teng gitu. Sehingga memaksa kita tidak bisa menunda, harus melakukan. Ya, daripada dipaksa, mari kita belajar untuk membuat gitu sih Kak Novitri. Jadi mulai mencari gini. Kak Novitri atau Kak Runi ya, ini Kak Runi. Jadi kalau menunda, Anda pikirkan tujuan yang lebih besar. Tadi Bu Martini bilang, miliki tujuan yang lebih besar. Tulis supaya kita berhenti menunda. Karena kalau kita tunda, yang tertunda bukan cuma diri kita. Yang tertunda adalah hal-hal yang ada di dalam lingkaran kita. Yang kita tidak pernah tahu. Ya. Jadi mari kita bersikap memiliki komitmen itu bersikap keras ya terhadap diri sendiri, tetapi untuk tujuan yang lebih baik. Jadi alih-alih kita membuat orang lain mengikuti kita, mari kita buat diri kita itu mengikuti schedule atau jurnal yang sudah dibuat. Ya, semoga ini bisa membantu ya untuk kita bisa memilah-milah. Jadi ada 3 hal penting ketika kita perlu melakukan sesuatu, bahkan ketika kita berkata-kata, berpikir dan bertindak. Ya, pikirkan apakah ini merupakan kebenaran. Ya, benar ini juga berlapis-lapis. Kemudian, apakah ini merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan? Kalau tidak penting atau ini tidak ada gunanya ya sudah. Kemudian yang ketiga adalah apakah ini memiliki aspek yang lebih luas untuk lebih banyak orang.
Jadi kalau ini lebih mengganggu ya kepentingan umum, ya sebaiknya tidak dilakukan. Ya, masalahnya adalah kadang-kadang kita melihat langsung pada faktor ketiga. Ya, wong ini nggak mengganggu kepentingan umum. Saya nonton, saya tunda kan nggak ada masalah. Tetapi ya kita melupakan hal-hal yang dua hal di depan, ya, kebenaran, kemudian apakah bermanfaat, baru yang ketiga. Jadi harus memenuhi ketiga aspek ini ketika kita mau melakukan sesuatu. Ya, semoga ini bisa membantu untuk mewujudkan tekad kita. Jangan sampai kita dipaksa alam untuk berbenah, tetapi mari kita mulai berbenah dari sekarang. Karena waktu terbatas dan ini akan sangat cepat sekali. Ya, sepertinya kita baru mulai awal puasa. Tahu-tahu ini sudah mau Lebaran. Ya, jadi demikianlah waktu berputar dengan cepat. Satu kebaikan akan mempengaruhi kebaikan yang lain. Satu penundaan akan mengakibatkan penundaan yang lain. Yakinlah ini. Ya, karena kita dan yang lain adalah satu. Terhubung ya secara energi. Apa yang kita lakukan terhadap diri kita terjadi juga kepada bumi. Apa yang kita lakukan terhadap bumi ini akan mempengaruhi diri kita. Mari tetap memiliki kehendak yang kuat, keinginan yang kuat untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, salah satunya dengan berkomitmen. Ya, apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, mari menjadi orang yang lebih bisa dipercaya. Kalau orang lain sulit mempercayai kita, mari kita mempercayai diri kita bahwa saya yakin hari ini saya bisa mengerjakan ini. Dan pada akhir hari Anda bisa memeluk diri Anda karena wah akhirnya saya bisa nih hari ini menyelesaikan ini. Wah, betapa bahagianya. Ya, alih-alih orang lain perlu mengatakan kita berhasil mencapai sesuatu, tetapi kita bisa mengatakan kepada diri sendiri, wah saya senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan teman, tapi saya tetap buka warung, saya tetap bisa membeli. Nah, oke, jadi komitmen terhadap diri sendiri, caranya Anda masing-masing tahu bagaimana memaksa diri untuk lebih punya tekad ya. Cari gambar, Anda tulis, jurnalnya dilihat tiap hari, buatlah rencana dan sebagainya. Atau nih Anda tujuannya ini adalah sesuatu yang lebih besar. Misalnya sesuatu yang sangat menginspirasi Anda. Misalnya tiap orang punya keinginan sendiri ya. Jadi saya pengen punya, misalnya pengen punya dari kecil saya pengen banget punya ini dan sebagainya. Sesuatu yang akan menginspirasi Anda untuk tetap mempunyai tekad yang kuat. Silahkan Anda tempel setiap hari dilihat. Apa yang akan Anda lihat setiap hari ini memiliki energi. Ya, kiranya bisa menginspirasi teman-teman semua, termasuk yang berbicara di sini kami dan yang bersharing ini untuk tetap memiliki komitmen, tekad yang kuat untuk melakukan hal yang lebih baik, ya, untuk tujuan yang lebih besar. Maka alam akan merealisasikannya. Tinggal kita yang mempunyai bensin yang cukup, ya, bensin yang cukup untuk kita bisa mewujudkan sukses itu. Karena kita semua ditakdirkan untuk sukses. Baik, terima kasih. Recordingnya nanti akan ada di YouTube Indonesia Pranic Healing ya. Jadi sesuai urutan nanti akan keluar. Anda tinggal lihat judulnya saja. Ya, semoga beberapa waktu bisa bisa dilihat ya Kak Novitri. Oke, ya lagi putus-putus ya. Ya, oke. Nanti recordingnya bisa dilihat di YouTube. Segera kita kirimkan ke tim sosial media Pranic Healing. Baik, sudah melebihi waktu. Kita akan mulai langkah-langkahnya ya dengan mulai membenahi yang ada di dalam diri kita dengan cara memaafkan diri kita. Memaafkan diri kita yang lalai, memaafkan diri kita yang suka menunda-nunda, memaafkan diri kita yang tidak bisa memaafkan orang lain ya, karena ketidakmampuan memaafkan ini akan menghalangi lanjutnya kereta sukses kita. Mengapa demikian dan sebagainya ini akan banyak dibahas di sesi-sesi berikutnya ya, tentang pembentukan karakter ini untuk mencapai sukses. Jadi setiap Rabu adalah seksi tematik untuk mewujudkan sukses ya, langkah-langkah untuk mewujudkan sukses, tetapi berangkat dari karakter, memperbaiki karakter atau memiliki karakter yang tepat untuk sukses. Baik, silakan kita heningkan diri. Anda lihat orang yang ingin Anda maafkan ada di hadapan Anda, atau ketika ini diri kita sendiri, ya, Anda memeluk diri Anda,
Anda katakan, Atma, sebut namanya Namaste. Aku mengakui keilahian atau ketuhanan di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan kesalahan. Terima kasih untuk semua kesalahan ini yang mengajarkan aku untuk melangkah lebih baik mencapai sukses. Aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Terima kasih untuk pembelajaran di dalam kehidupan. Dan aku juga mohon maaf untuk kesalahanku. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Anda bayangkan semua emosi-emosi negatif termasuk kecenderungan untuk menunda-nunda atau bermalas-malas pergi menjauh dari hadapan kita. Anda katakan, pergilah dalam damai. Baik. Terima kasih untuk sharing dan tanya jawabnya. Pagi ini luar biasa ya, topik sukses cukup